semua yang ada di rumah. Shalom. Iya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan kalau kita masih bisa bertemu ya untuk hari-hari ini. Mungkin kondisi ini kondisi yang tidak mengenakan karena kita hanya berada di rumah. Biasanya kita ada ekstrakurikuler, les dan lain sebagainya, tapi kita saat ini hanya bisa di rumah. Tapi apapun kondisinya, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita serahkan semua ketakutan kita, rasa bosan kita, jenuh kita. Kita mau hampiri tatanya, kita mau rasakan setiap kasih-Nya dalam setiap hari kita. Mari saya undang untuk kita semua menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita. Yes Tuhan, Engkau sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
besar dari setiap persoalan kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan mencukupkan setiap sukacita kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan mendatangkan damai sejahtera Tuhan dalam setiap kondisi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu percaya Tuhan. Kami mampu Tuhan melewati setiap musim ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap rancangan-Mu Tuhan, yang walaupun kami belum mengerti saat ini Tuhan, baik adanya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Yes, kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami belum merasakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah. Yes Tuhan, setiap pekerjaan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Tak terselami bagiku. Yes Tuhan. Sungguh indah. Sekali lagi saya mau panjat. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar. Kami menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Pengorbanan. Walaupun di rumah-rumah Tuhan, kami menikmati setiap kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan setiap pertolongan-Mu Tuhan. Setiap kasih-Mu Tuhan terlalu dalam Tuhan. Yes Tuhan. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Engkau sungguh besar. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yes Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau teramat sungguh indah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus menjagai kami Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan. Engkau sertai Tuhan kami Tuhan. Engkau izinkan kami Tuhan untuk tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dengan kondisi yang seperti ini Tuhan, kami hanya bisa di rumah saja Tuhan. Tapi hati kami tidak bisa diam saja Tuhan. Kami tetap haus dan rindu akan Engkau. Dan kami menemukan sukacita hanya di dalam-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan lebih dalam lagi Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh Tuhan melewati semuanya Tuhan. Walaupun hanya di rumah Tuhan. Kami melakukan segala aktivitas hanya di rumah Tuhan. Tapi kami tetap merasakan kasih luar biasa. Damai sejahtera yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Roh Kudus.
bertatalah terus dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah setiap jamahan-Mu Tuhan boleh dirasakan oleh teman-teman kami yang ada di rumah. Kami boleh merasakan terus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita semua, setiap umat pilihan Allah, kita datang kepadanya, kita dengar setiap panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit Tuhan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengadu, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. mari kita bangkit dari setiap kejenuhan kita, kita puji Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit Tuhan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Kami akan bangkit Tuhan. nyatakan Sampai kebesaran-Nya. setiap lutut kami Sampai bertelut setiap Tuhan. lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan buat Allah kita. Dia layak terima setiap sorak-sorai. Teman-teman, mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih
datang kepadamu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, walau kami tidak melihat situasi yang saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah kami Tuhan. Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan saat badai itu mulai menerpa kami Tuhan. Yes Tuhan, Engkau memberi kami ketenangan Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu Tuhan aku tenang. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, Tetap percaya, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan Tuhan. Yes Tuhan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan aku tenang, sebab janji-Mu
Ku tetap percaya. Yes Tuhan, ku tetap percaya. Kami menyembah-Mu Tuhan lebih dalam Tuhan. Yes Tuhan Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Engkau teramat ajaib Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya dan terus percaya Tuhan, Engkau memegang setiap kehidupan kami. Engkau memegang kendali Tuhan dalam setiap masa depan kami Tuhan. Setiap kebosanan Tuhan, kejenuhan yang boleh kami alami Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Sukacita-Mu turun atas kami Tuhan. Setiap damai sejahtera-Mu turun atas kami Tuhan. Engkau perlengkapi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar Tuhan, itu merema dalam kehidupan kami Tuhan. Itu menjadi kebenaran atas setiap hari-hari kami Tuhan. Bahwa anak-anak-Mu Tuhan tetap bisa bergerak Tuhan. Walaupun kondisi apapun yang boleh kami alami Tuhan, kami boleh melihat betapa Bapa yang kami punya terlebih dahsyat dari setiap persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga firman itu Tuhan boleh kami dengar dan kami lakukannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, amin. Shalom semua, shalom teman-teman yang ada sekarang menyaksikan video ini atau kebaktian hari ini. Saya di hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman yang luar biasa kepada teman-teman semua. Saya harap firman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua menghadapi waktu-waktu yang sulit hari ini. Saya mengambil tema hari ini adalah untuk tetap bergerak. Ya. Ini diambil dari suatu film ya, Finding Nemo. Pada saat itu Dory mengatakan just keep swimming atau tetap bergerak, tetap berenang ya. Ini sangat menarik karena dalam kondisi yang kegelapan itu dia harus tetap berenang menuju ke tujuannya. Dia tidak mempedulikan apa yang terjadi di sampingnya karena dia percaya bahwa ada jalan keluar di sana. Nah, ini sangat luar biasa karena dari firman ini nanti yang saya sampaikan bahwa sesuai dengan waktu yang susah ini di 2020 kita harus tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, tidak mempedulikan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kita lihat 2020 bukan suatu yang kita kira. 2020 5 tahun yang lalu kita berandai-andai 2020 bagaimana, itu ada jadi kemajuan yang luar biasa, semua orang online gitu, atau apapun yang luar biasa gitu kita impikan. Tapi apa yang terjadi sekarang, kita sudah 3 minggu di rumah sendiri, harus mengisolasi diri karena suatu virus. Tidak bisa saya bayangkan. Bahkan saya kira 2012 yang katanya adalah tahun kiamat gitu kan, itu nggak ada artinya sekarang dibandingkan 2020. Nah, yang luar biasanya juga ya sekarang kita sebagai ya masih pelajar ataupun mahasiswa, kita sekarang malah nggak tahu ini apakah libur apa ini, karena kita sudah libur sejak udah lama sekali gitu. Dan ini versi libur yang paling buruk soalnya kita masih dikasih PR. Ya. Seakan-akan Tuhan tuh menjawab doa kita untuk libur gitu. Tapi dia balasnya oke, kita kasih libur gitu kan, sampai kita kasih libur sampai mereka nggak akan minta libur lagi, gitu ya. Sekarang aku nggak mau, aku kepingin untuk bisa berkuliah lagi, aku kepingin kegiatan seperti biasa, aku nggak mau libur lagi, ya. Jadi 2020 itu adalah masa yang susah karena kita harus menunda segala sesuatunya, semuanya harus kita rencanakan ulang, dan kita nggak tahu apa yang direncanakan di masa depan. Kita dibilang dulu Maret, aku masih ingat Maret 13 kita dibilang oke, kita karantina dulu 2 minggu ya, dan ternyata sekarang sudah sampai bulan kedua kita setelah waktunya selesai karantina itu ya. Jadi kita nggak tahu kondisi masa depan, kondisi sekarang juga kita nggak tahu bahwa ada virus di mana-mana gitu kan, kita nggak tahu di mana, nggak bisa kelihatan. Kondisi ini susah gitu, dan kita jadi susah
untuk membayangkan apa sih maksud Tuhan, kok kita harus seperti ini sekarang di 2020, kenapa kita harus mengawalinya dengan begitu susah gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa walaupun di masa susah ini kadang kita selalu diingatkan untuk tetap menjadi kuat, tetap menjadi ini, tetap tidak takut, tidak ini. Padahal semua kondisi mengatakan kita harus takut. Dan ternyata firman-Nya berkata bahwa semua orang bisa mengalami ketakutan. Dan benar, karena seorang manusia itu selalu mempunyai rasa takut. Contohnya saja di Matius 14 ayat 22 sampai 33, pada saat itu murid-murid Yesus pun ketakutan di kapal yang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar atau badai yang besar. Bahkan dengan seorang Tuhan dalam bentuk fisik pun tidak bisa membuat seorang itu yakin bahwa dia tidak memiliki rasa takut. Tuhan juga pada saat dia berdoa di Getsemani, dia juga merasakan rasa takut bahwa dia akan menghadapi suatu penderitaan yang luar biasa, menanggung semua penderitaan manusia. Rasa takut itu normal. Ini yang kita semua alami dalam setiap kehidupan kita akhir-akhir ini. Rasa takut, rasa kebingungan, apa yang harus saya lakukan. Nah, disinilah saya akan menyampaikan firman bahwa kita harus tetap bergerak. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bergerak. Ya, saya akan membawakan 3 poin yang paling penting dalam bagaimana kita harus tetap bergerak. Yang pertama adalah bawa ketakutan itu ke dalam doa. Ya, Tuhan takut. Kunci kekuatan Yesus di Getsemani adalah dia akhirnya berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Itulah kunci kenapa Yesus kuat untuk menanggung penderitaan di kayu salib itu. Karena Tuhanlah yang berkehendak untuk terus melihara kita dalam setiap kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 7 juga berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah memelihara kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan memelihara kita. Kita nggak boleh takut dalam berjalan, dalam beraktivitas, karena Tuhan yang akan melindungi kita. Pahami bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Yang Dia inginkan adalah kita untuk datang kepada Dia, untuk meminta, mengingatkan kita kembali bahwa ya Tuhan ada berjalan di samping kita. Poin yang pertama itu, bahwa terus bawa ketakutan itu dalam doa. Bagaimana kalau misalnya ketakutan itu masih ada walaupun kita sudah berdoa? Ya. Poin yang kedua adalah cerita, jabarkan, dan selesaikan. Untuk memahami ketakutan kita itu kadang tidak bisa kita cuman bisa doakan. Karena kadang itu rasa yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang kita bisa lakukan? Kita cari. Kita cerita kepada orang yang kita percaya, cerita kepada pemimpin PA kita, cerita kepada orang tua kita atau siapapun yang kita bisa mengutarakan isi hati kita. Dari sini kita bisa menjabarkan apa yang kita rasakan, apa yang menjadi titik ketakutan kita. Dan yang paling utama adalah mencari solusinya. Setelah kita mengetahui apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita galau, atau yang membuat kita tidak bisa produktif dalam masa-masa ini, kita harus cari solusi. Ya, kenapa? Karena di Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak sertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita beriman untuk bisa lolos dari waktu-waktu yang ini dengan luar biasa. Tapi kalau misalnya kita tidak berbuat, kita tidak bisa. Iman itu sama dengan mati. Jadi mulai dari sekarang, aktiflah mencari solusi untuk ketakutan kita. Apa yang membuat kita menjadi galau dan lain sebagainya. Ya, saya melihat bahwa waktu-waktu ini ada suatu hal yang unik. Ya, yang terjadi adalah kita memiliki suatu hal yang biasanya kita kekurangan, yaitu waktu. Dan musuh terbesar dari waktu adalah kemalasan. Ya, anak muda cenderung memiliki karena mereka kira kita sudah tahu semuanya gitu. Ternyata masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak yang harus kita kerjakan. Dan kita
tahu sekarang bahwa iblis itu menyerang bukan pada saat kita siap siaga, tapi iblis menyerang pada saat kita lengah. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Iblis itu siap dalam kondisi untuk menyerang kita dalam kondisi yang pada saat kita lengah, bukan pada saat kita saat siap siaga dan siap untuk beraktivitas seperti biasa. Pada saat ini, pada saat kita malas, pada saat itu iblislah mulai masuk ke dalam hati kita untuk kita membuat besok aja, aku besok aja, dan akhirnya semuanya tertunda. Pakai waktu ini untuk suatu yang luar biasa. Kita diberikan waktu yang luar biasa ini untuk mulai menabur. Ya. Gunakan waktu ini untuk mempelajari suatu hal yang baru, pelajari bahasa yang baru, pelajari kemampuan yang baru, apapun itu. Karena di sini adalah waktu kita untuk bersinar. Disinilah waktu kita untuk menjadi naik dan menjadi naik lagi. Percayalah bahwa satu hal, teman-teman, yang saya mau titipkan kepada kalian, satu pesan yang paling utama, yaitu Tuhan menjanjikan jalan keluar serta kekuatan. Ya. Yosua 1 ayat 6 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apapun yang teman-teman pilih untuk kerjakan waktu-waktu ini, Tuhan menyertai. Dan Tuhan yang akan membuat itu sukses. Dalam setiap ujian, dalam setiap pembelajaran, ataupun kegiatan yang teman-teman coba pelajari akhir-akhir ini. Saya percaya Tuhan yang membuatnya itu berhasil. Walaupun kita tidak memiliki akses kepada teman-teman kita lagi, atau ke sekolah kita lagi, atau kampus kita lagi, tapi saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan sekarang untuk meningkatkan diri kita, ataupun membantu orang lain, Tuhanlah yang membuat itu semuanya sukses. Dan saya percaya waktu ini adalah waktu yang baik sebagai kita pelajar, sebagai kita mahasiswa untuk menabur, untuk belajar, untuk menambah kapasitas kita, bahwa kita akan menuai sesuatu yang luar biasa di tahun depan. Dan saya percaya 2021 adalah masa yang luar biasa dengan zaman yang beralih menjadi digital, beralih menjadi lebih modern, lebih fokus kepada teknologi. Saya percaya ada kemajuan yang luar biasa ke depannya. Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tetap semangat teman-teman, Tuhan beserta kita. Tetaplah bergerak, ya. Tetap maju, tetap menjadi versi terbaik diri kalian. Karena walaupun waktu-waktu ini susah, saya percaya, ya, ada rencana Tuhan yang luar biasa, dan kita adalah penulis-penulis sejarah di depannya. Waktu-waktu ini pasti saya jamin adalah waktu-waktu yang akan ditulis oleh sejarah. Bagaimana satu dunia bisa berhenti. Ya. Tapi disinilah juga kesempatan kita untuk bisa mencatatkan nama kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bangkit, terus bergerak, dan terus mencapai titik maksimalnya. Jadilah kreatif, kitalah penulis masa depan. Bangkit dan tulislah sejarah. Ya, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar bahwa kita tetap harus bergerak. Walaupun apapun kondisinya, apapun masa depan yang kita akan hadapi, kita harus percaya Tuhan selalu melindungi kita, selalu bersama dengan kita, apapun yang terjadi. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, memproklamasikan bahwa kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan bersama dengan kita. Kita angkat lagu ini. Percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap
Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Bersama-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Tantangan apapun kami siap menghadapinya Tuhan. Di tahun 2020 ini Tuhan, kami akan bangkit. Kami akan terus tetap bergerak Tuhan. Dan kita akan bergerak naik Tuhan. Walaupun dunia bilang bahwa ini adalah masa susah, kami percaya ini adalah waktu kami untuk menabur dan menuai Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan bangkit. Kami akan naik, terbang tinggi, mengatasi semua masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah sekarang Tuhan, yang mungkin masih merasa takut Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang hadir secara pribadi Tuhan bagi mereka Tuhan. Dan Kau yang menyadarkan kembali kepada mereka bahwa Roh-Mu selalu bersama dengan mereka. Dan terus Tuhan menyertai kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka lakukan bisa berhasil. Kami percaya Tuhan, semangat ini kami akan bawa terus Tuhan. Dan terus Tuhan kami akan menang dan menang dan menang lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya setelah dari mendengar firman ini kami akan lebih semangat terus untuk bergerak, terus bisa melakukan apa yang bisa kami lakukan Tuhan, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Amin. Kita sangat terberkati untuk hari ini kan kita akan bertemu di ibadah minggu depan dengan sukacita yang baru, berkat yang baru, damai sejahtera yang baru. Kita harus tetap semangat di kondisi yang sekarang. Puji nama Tuhan.